Halo, selamat siang semuanya. Saya akan berbicara kali ini pengalaman saya yang saya beri judul apakah dokter perlu belajar psikologi dari pasien yang dihadapinya. Contoh kasus yang saya pernah alami tahun lalu, tahun 2019, ketika itu sekitar bulan Maret, istri saya sering pusing-pusing, sering jatuh tanpa sebab, dan memang sebelum itu mata kanannya atau mata kirinya, mata kanan dia mengalami seperti penglihatan juling, dan katanya dia melihat satu benda itu tidak fokus lagi. Dia melihat sebuah benda itu ada bayangan, seperti melihat satu benda menjadi penglihatannya menjadi dua. Dan karena kami ingin kesembuhan dan mencari apa solusi dari perasaan pusing-pusingnya itu sampai jatuh, pernah pusingnya di jahit kepalanya karena terbentur jatuh seperti pohon, sehingga kami berkeputusan untuk melakukan MRI di salah satu rumah sakit yang ada di Manado. Ketika di MRI waktu itu, spasinya untuk mengambil hasil dari MRI tersebut ada sekitar 1 bulan. Ketika 1 bulan itu, saya bersama istri saya datang ke tempat dokter yang memeriksa dan melakukan MRI tersebut. Dan di situ, di ruangan dokter itu kira-kira 3x3 besarnya, di pojok ada tempat tidur pasien. Istri saya dibaringkan di situ. Lalu dokter mengatakan bahwa istri saya itu sesuai dengan hasil MRI yang ada, dia tunjukkan lewat juga layar komputer yang ada, bahwa istri saya mengandung tumor yang ada di otak dan di dalam, di belakang hidung, di dalam otak. Jadi untuk melakukan operasi sangat sulit, dan dokter katakan tumor itu sudah besar, sudah sekitar 7 cm garis tengahnya itu, jadi sudah memang besar. Kami kecewa, dan saya pikir istri saya tidak mendengar karena takut psikologinya itu akan terasa seperti apa. Ternyata istri saya mendengar karena percakapan saya dengan dokter. Ketika keluar dengan keadaan yang sangat stres bersama istri saya, karena rumah sakit itu ada berapa lantai, kami berada di lantai 3, turun-turun di tangga lift, istri saya sudah menangis. Saya katakan, tidak apa-apa, penyakit kamu tidak apa-apa. Oh tidak, saya mendengar bahwa kata dokter penyakit saya sudah sangat membahayakan, sangat besar untuk ukuran para medis. Saya selalu berusaha membesarkan hatinya supaya istri saya itu tidak kecewa, tapi dia sudah sangat kecewa karena dokter juga menganjurkan supaya kami harus ke rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Sangat menyesal. Yang boleh saya sampaikan di sini bahwa mungkin dokter tidak mempelajari psikologi dari pasien yang mengalami sakit tumor seperti ini. Kalau dokter mengerti, mungkin dokter mengeluarkan dulu pasien saya di ruang tunggu
baru itu rahasia dengan saya dengan dokter agar istri saya tidak down atau tidak takut mendengar apa yang divonis dokter. Itu yang menjadi permasalahan saya bagi yang pendengar ini, sehingga kekecewaan itu pada sebelum istri saya mengetahui bahwa dia mengalami tumor yang ada di dalam otak, di belakang hidung, di dalam otak, yang sangat sulit untuk dioperasi karena resikonya fatal, bahkan akan lumpuh kata dokter atau meninggal sementara operasi. Itu kan didengar oleh istri saya, psikologinya seperti apa manusia itu. Sehingga ketika saya selalu menguatkan dia, istri saya sudah minum obat ke sana kemari, sudah langsung ke rumah sakit PON Jakarta, tapi karena situasi yang langsung didengar oleh istri saya, perasaannya itu dia tidak banget dapat bangkit lagi untuk mengalahkan kanker yang ada. Dan pada 1 tahun kemudian, April 2020 ini, istri saya meninggal. Saya melihat bahwa memang dia mempunyai penyakit, tetapi dia juga mendengar langsung apa yang didengar langsung oleh istri saya dari dokter tentang penyakitnya. Lewat YouTube ini saya mau sharing kepada teman-teman yang sempat melihat ataupun dokter sekalipun, ketika melihat atau memeriksa atau sudah menemukan diagnosa bahwa penyakit, termasuk penyakit tumor dari pasien itu seperti apa, kalau boleh pasien itu dikeluarkan. Kalau dia sudah bersuami atau beristri, keluarganya yang masuk dan mendengar, jangan langsung didengar oleh si penderita itu tersebut, supaya psikologinya itu masih kuat, tidak down, dan akan berusaha bangkit. Karena saya melihat mungkin juga sudah rencana Tuhan, dia akan dipanggil Tuhan, tetapi rasa takutnya itu setiap hari bertambah. Kami sudah minum obat herbal dengan harga puluhan juta. Kami dari Manado ke Jakarta sudah berusaha sedapat mungkin, tetapi memang ketakutan istri saya setiap hari bertambah karena mendengar vonis dokter yang mengatakan bahwa penyakitnya itu memang sudah sangat fatal. Memang penyakitnya sesuai dengan foto di MRI memang membahayakan, tetapi mungkin dia ada kekuatan apabila tidak mendengar juga penjelasan dari dokter. Jadi kepada dokter-dokter Indonesia, ketika melihat pasien seperti itu, boleh melihat bagaimana kejiwaan dari pasien tersebut, kalau boleh dirahasiakan, supaya mungkin ada satu kekuatan kebangkitan yang akan dikuatkan oleh pasien tersebut, seperti yang dirasakan oleh saya, termasuk istri saya yang saat ini sudah meninggal. Demikian untuk saya usulkan kepada seluruh dokter Indonesia untuk selalu melihat bagaimana pasien, bukan hanya memberi obat, tetapi juga melihat psikologi dari pasien tersebut demi Indonesia maju. Terima kasih. Salam Corona.